warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nur Febriani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Merdeka Belajar. Sebelumnya, di sini ada yang tahu Merdeka Belajar itu apa? Ada? Tidak? Baik. Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju. Esensi kemerdekaan berpikir menurutnya harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada peserta didiknya. Lalu, dalam kompetensi, guru di level apapun tanpa ada proses penerjemah dan kompetensi dasar kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Dan pada tahun mendatang dikatakan bahwa sistem pengajaran juga akan berubah. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman karena murid akan dapat berdiskusi lebih dengan gurunya dan tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja, akan tetapi juga untuk membentuk karakter para peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja. Karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasan yang berbeda-beda. Nantinya akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Konsep Merdeka Belajar juga dikaji dalam arti kata merdeka dan konsep belajar itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata merdeka memiliki 3 pengertian. Yang pertama yaitu bebas, artinya bebas dari hambatan ataupun bebas dari hal lainnya. Yang kedua yaitu tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Lalu yang ketiga yaitu tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu. Lalu adapun konsep belajar menurut para ahli dapat dipahami sebagai usaha atau berlatih supaya mendapatkan suatu kepandaian. Ditambahkan pula, menurut ahli lain, belajar bukan semata kegiatan menghafal dan bukan mengingat. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Dapat ditunjukkan seperti berubah pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, keterampilan, kecakapan, dan kemampuannya, dan juga daya reaksinya, daya penerimaannya, dan lain-lain aspek yang ada pada diri individu peserta didik tersebut. Belajar juga merupakan proses aktif yang berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga adalah proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Atau belajar juga adalah proses yang diarahkan kepada tujuan dari pembelajaran tersebut. Lalu, belajar juga adalah proses melihat, mengamati, memahami sesuatu. Jadi, apabila kita berbicara tentang belajar,
Maka prinsipnya berbicara bagaimana mengubah tingkah laku seseorang. Berdasarkan kajian tersebut, maka konsep merdeka dan belajar yaitu dapat dipersepsikan sebagai upaya untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang bebas untuk berekspresi, bebas berbagai hambatan, terutama tekanan psikologis. Bagi guru dan memiliki kebebasan tersebut lebih fokus untuk memaksimalkan pada pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Namun, tetap dalam kaidah kurikulum yang ada. Bagi siswa, bebas untuk berekspresi selama menempuh proses pembelajaran di sekolah, namun tetap mengikuti kaidah aturan di sekolah. Siswa bisa lebih mandiri, bisa lebih banyak belajar untuk mendapatkan suatu kepandaian. Dan hasil dari proses pembelajaran tersebut, siswa berubah secara pengetahuan, pemahaman, sikap atau karakter, tingkah laku, keterampilan, dan daya reaksinya sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam tujuan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, yakni untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Program Merdeka Belajar menurut Mendikbud akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya dijelaskan bahwa Merdeka Belajar merupakan permulaan dari gagasan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional yang terkesan monoton. Merdeka Belajar menjadi salah satu program untuk menciptakan suasana belajar di sekolah yang bahagia bagi peserta didik maupun para guru. Adapun yang melatar belakangi diantaranya banyaknya keluhan orang tua pada sistem pendidikan nasional yang berlaku saat ini. Salah satunya ialah keluhan soal banyaknya siswa yang dipatok dengan nilai-nilai tertentu. Ditambahkan pula bahwa program Merdeka Belajar merupakan bentuk penyesuaian kebijakan untuk mengembalikan esensi dari asesmen yang semakin dilupakan. Konsepnya mengembalikan kepada esensi undang-undang untuk memberikan kemerdekaan sekolah, menginterpretasikan kompetensi-kompetensi dasar kurikulum menjadi penilaian mereka sendiri. Tujuan konsep Merdeka Belajar ini terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan skor atau nilai tertentu. Jadi, dengan terciptanya program Merdeka Belajar diharapkan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dan bahagia. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Suasana belajar yang menyenangkan bukan hanya dapat meningkatkan semangat belajar siswa, melainkan para guru hingga orang tua pun bisa merasakan. Misalnya, pada siswa sekolah dasar yang semakin semangat mengerjakan latihan-latihan soal untuk menghadapi ujian, hal ini akan membuat guru dan khususnya orang tua siswa tersebut
menjadi senang dan bangga terhadap anaknya. Program pendidikan Merdeka Belajar meliputi 4 pokok kebijakan baru Kemendikbud RI, yaitu yang pertama, ujian nasional atau UN akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran, literasi, dan numerik yang didasarkan pada praktek terbaik, tes PISA atau Program for International Student Assessment. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya. Yang kedua, ujian sekolah berstandar nasional atau USBN akan diserahkan ke sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan bentuk penilaian seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP cukup dibuat 1 lembar saja. Melalui penyederhanaan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan meningkatkan kompetensi. Yang keempat, dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB, sistem zonasi diperluas atau tidak termasuk daerah 3T. Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB, pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini. Dengan adanya hal ini, tentu kita menyambut baik, mengapresiasi, dan optimis apa yang digagas oleh Mendikbud yang telah berupaya keras untuk melakukan berbagai terobosan inovasi pendidikan sebagai reformasi guna majunya pendidikan di tanah air. Karena tidak mudah dalam menciptakan sebuah formula, dalam menjawab tantangan belajar yang dihadapi dunia pendidikan saat ini. Sekarang tinggal bagaimana meminimalisir dampak dari kebijakan tersebut. Kita berharap dengan kebijakan pendidikan Merdeka Belajar sebagai program baru bagi arah pembelajaran ke depan tidaklah menjadi hal yang berbenturan. Bahkan sebaliknya, menjadi sebuah kebijakan yang terkoreksi dengan program-program pendidikan sebelumnya, seperti Sekolah Ramah Anak atau SRA, Sekolah Sehat, Sekolah Bebas Perundungan atau Bully, Gerakan Literasi Sekolah atau GLS, penguatan pendidikan karakter seperti toleransi, saling menghargai, saling menghormati, dan pembelajaran PAIKEM atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kiranya bisa disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Merdeka Belajar
merupakan rancangan pendidikan nasional yang bertujuan untuk perubahan secara dasar dalam mengakselerasi lahirnya SDM yang unggul, berkarakter, cerdas, dan berdaya saing. Mengingat pada kondisi sekarang ini begitu mendesak, tuntutan untuk melakukan investasi besar-besaran pada pengembangan kualitas sumber daya manusia. Maka dengan adanya capaian tingkatan kesejahteraan, keharkatan, dan kemartabatan yang tinggi, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Akhirnya, mari kita jadikan kebijakan program Merdeka Belajar sebagai tonggak bagi majunya pendidikan, sekaligus sebagai majunya bangsa sebagai sebuah bangsa yang unggul di berbagai bidang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.